Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat mahasiswa? Bertemu lagi dengan saya Diah Pikanti dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia. Dan kali ini kita akan belajar tentang demokrasi ekonomi. Kita akan bahas tentang demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi atau demokrasi pemangku kepentingan adalah filsafat sosial ekonomi yang menganjurkan pergantian kekuasaan, pembuatan keputusan dari manajer korporasi dan pemegang saham korporasi ke kelompok pemegang saham publik yang lebih besar, termasuk di dalamnya adalah pekerja, pelanggan, penyuplai, lingkungan sekitar, dan publik secara luas. Pembangunan ekonomi didasarkan pada demokrasi ekonomi dan merupakan bagian integral pembangunan nasional. Pembangunan nasional sendiri mencakup di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, keamanan, dan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila. Gagasan demokrasi ekonomi tercantum secara eksplisit dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia, yakni pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalam pasal tersebut menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar azas kekeluargaan, cabang-cabang produksi dikuasai oleh negara, bumi, air, dan kekayaan lainnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demokrasi ekonomi menghindarkan atas sistem liberalisme, sistem etatisme, dan eksploitasi. Selain itu, para pelaku ekonomi baik secara perseorangan ataupun dalam bentuk badan usaha koperasi diakui haknya untuk menentukan sendiri penggunaan sumber daya ekonomi yang dimiliki. Pemanfaatan hak ini tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat luas. Pengambilan keputusan ekonomi oleh para pelaku ekonomi dikendalikan pemerintah secara tidak langsung, terutama dengan sistem intensif dan sistem disintensif, dan tidak melalui sistem komando, dan menghindarkan perusahaan yang berusaha untuk memonopoli. Adapun sistem ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi itu sendiri terdiri antara lain kelembagaan ekonomi, perangkat kebijaksanaan, pola pemanfaatan sumber daya, distribusi pendapatan, proses pengambilan keputusan, dan sistem intensif. Kelembagaan ekonomi. Di dalam sistem ekonomi yang berdasarkan pada demokrasi ekonomi, pemerintah wajib untuk mencegah penguasaan pasar oleh orang atau perseorangan atau sekelompok atau monopoli yang merugikan masyarakat. Dan sebaliknya, wajib untuk mengusahakan agar semua satuan usaha memiliki kesempatan yang sama. Pada demokrasi ekonomi, hubungan antara pelaku usaha atau pelaku ekonomi bersifat saling menunjang berdasarkan semangat kebersamaan dan atas asas kekeluargaan. Berikutnya adalah perangkat kebijaksanaan. Perangkat kebijaksanaan ekonomi memiliki fungsi untuk mempengaruhi permintaan dan penawaran, dengan tujuan untuk mengarahkan dan mengendalikan proses pembangunan agar dapat dicapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan stabilitas ekonomi yang mantap serta terlaksananya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Berikut dalam sistem ekonomi yang berdasar demokrasi ekonomi, peranan anggaran negara sangat menentukan dan digunakan oleh pemerintah. Antara lain untuk redistribusi sumber daya, dalam rangka pemerataan, pembangunan prasarana dasar yang vital bagi pembangunan, kebijaksanaan pengendalian makro untuk menjaga stabilitas ekonomi, serta penyediaan pelayanan dasar pemerintahan bagi masyarakat. Berikutnya adalah pola pemanfaatan sumber daya. Sumber daya manusia dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pelaksanaan ini pada prinsipnya dilakukan oleh masyarakat sendiri untuk kesejahteraan bersama. Demokrasi ekonomi Indonesia menghendaki bahwa di dalam satu sistem mutu yang memadai tersebar
antara sektor dan daerah. Untuk itulah, pemerintah menciptakan sistem untuk meningkatkan minat dan penyediaan tenaga ahli dan tenaga terampil pada sektor dan daerah yang kurang diminati. Selanjutnya, distribusi pendapatan. Terdiri dari sistem ekonomi yang diutamakan kemakmuran masyarakat dan untuk semua orang. Demokrasi ekonomi menghendaki perbedaan-perbedaan di dalam tingkat pendapatan, namun masih dalam batas kewajaran. Sistem ekonomi prioritas utamanya adalah untuk upaya penghapusan kemiskinan yang absolut, kebijaksanaan pemerataan pendapatan dengan peningkatan partisipasi masyarakat, serta sistem ekonomi demokrasi ekonomi mewujudkan keadilan sosial dengan cara pemerataan dalam pemilikan aset dan fasilitas umum juga diratakan. Selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan, di mana proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka, dilakukan secara mandiri oleh anggota masyarakat, dan proses kebijakan ini berlangsung secara transparan. Selanjutnya adalah sistem insentif. Sistem insentif digunakan untuk mendorong anggota masyarakat dalam berprestasi. Dalam demokrasi ekonomi, motif laba merupakan insentif untuk berprakarsa, berusaha, dan mengambil risiko kepada karyawan yang diberikan insentif supaya selalu berusaha untuk meningkatkan produktivitas. Demikian untuk materi kita di kesempatan kali ini, dan kita akan bertemu lagi pada materi pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.